Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa setia TV Sulsel dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Rediasti Zahril dalam program inspiratif kesayangan Anda. Apalagi kalau bukan perempuan biasa. Langsung dari Hotel Maxwan, Jalan Taman Makam Pahlawan, tentunya saya akan membersamai Anda yang ada di rumah. Nah, pada pagi hari ini yang Masya Allah sejuk banget ya di bawah pepohonan. Kita sudah kedatangan salah seorang perempuan luar biasa yang ada di Sulawesi Selatan, di Makassar. Nah, beliau ini masih sangat muda, masih umur 17 tahun. Beliau ini adalah seorang pelajar, duta, dan seorang relawan. Nah, narsum kita hari ini bernama Mustika Syaharudin. Daripada penasaran, kita langsung saja salam, kenalan, dan ngobrol-ngobrol dengan Mustika Syaharudin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang sebelumnya ya, Mustika Syaharudin. Tapi sebelum kita lebih jauh ngobrol-ngobrol, panggilannya apa nih? Boleh dipanggil Mustika, boleh dipanggil Tika, Aha. boleh dipanggil makan juga, Kak. Ya penting bukan Syaharudin ya. Oh, iya, Ini Bapak. nama Bapak. Oke, Mustika ya, Iya. seperti ini crownnya ya, crownnya yang ada di kepala Mustika. Masya Allah. Nah, tadi saya sebutkan ke pemirsa yang ada di rumah. Iya. Mustika Syaharudin seorang 17 tahun, pelajar, Iya, kemudian duta, kemudian seorang volunteer sosial. Bisa diterangin nggak ini belajarnya di mana sebagai seorang pelajar, terus dutanya apa saat ini, dan volunteer apa gitu. Tapi dimulai dari sekolah dulu deh. Ini sekarang sekolah di mana? Oke, baik, Kak. Sebelumnya makasih, Kak. Ya. Saya Mustika Syaharudin, teman-teman boleh panggil saya Mustika. Sekarang Mustika berusia 17 tahun dan masih menempuh pendidikan SMA di salah satu SMA favorit di Kabupaten Goa, itu SMA 1 Goa. Wow. Mungkin nggak asing kalau sebut Salis. Salis. Ya, Wah. betul, Kak. Nah, selain Mustika aktif di dunia pendidikan akademik, di samping itu Mustika sering ikut kegiatan, organisasi, bahkan volunteer, Kak. Tapi volunteer apa nih? Mustika biasanya ikut volunteer yang bergerak di bidang sosial, anak, perempuan, dan pendidikan, Kak. Wah, ini menarik nih. Tapi tunggu dulu, saya pengen lihat selempangnya dulu. Winner Duta Pelajar Sulawesi Selatan 2022. Wow. Tepuk tangan dong. Oke, tadi belum kelas berapa sebetulnya Mustika ini? Belum disebutin kelas berapa? Iya, sekarang Mustika kelas 12, Kak. Ngambil jurusan ilmu pengetahuan sosial. Oh, IPS. Oh, jago ini ya, komunikasi ya. IPS ya, anak IPS. Oke. Nah, kalau ini bisa diceritain nggak, dijelasin ke pemirsa. Winner Duta Pelajar Sulawesi Selatan 2022. Ini apa sih Duta Pelajar? Iya, baik, Kak. Sebelumnya makasih, Kak. Mustika sekarang alhamdulillah diamanahkan sebagai winner Duta Pelajar Sulawesi Selatan tahun 2022. Nah, kemarin itu audisinya, Kak, bulan Maret tahun ini, dan alhamdulillah dicetuskan sebagai juara 1 Duta Pelajar Sulawesi Selatan. Nah, kalau dari duta pelajar sebenarnya apa itu duta pelajar? Nah, mungkin teman-teman kalau dari kata duta, itu kita sebagai role model, agen percontohan, pelopor untuk teman-teman, khususnya teman-teman pelajar yang ada di Sulawesi Selatan. Luar biasa. Jadi sudah hampir setahun menjabat. Aduh, ya. Iya, kan nggak terasa. Nggak terasa, berarti sisa 4 bulan lagi nih ada pergeseran. Pergeseran. Berarti bisa jadi next ini ya nih ya, di next juri ya. Aduh, Seperti itu ya, amin ya. Wah, luar biasa. Selain sebagai winner Duta Pelajar, ada nggak organisasi atau komunitas yang sebelum-sebelumnya Mustika ini ikuti sebelum menjadi seorang Duta Pelajar Sulawesi Selatan 2022? Iya, baik, Kak. Sebelumnya makasih. Kalau untuk organisasi atau forum apa yang pernah Mustika ikuti selain Duta Pelajar, waktu itu Mustika ini orangnya yang tipikal ekstrovert. Mau coba ini, mau coba itu, walaupun ya gagal, tapi kayak selalu ada kemauannya untuk coba, Kak. Jadi waktu itu saya kelas 2 SMP, saya coba masuk di OSIS. Awalnya itu, Kak, diajak sama teman kayak, aduh,
dia malas Kak, iya sebenarnya tapi ayo Mi. Oh ternyata setelah 1 tahun kepengurusan nyaman, dan tahun berikutnya dia manahkan jadi ketua OSIS. Wow. Berawal dari Perempuan ketua OSIS pemirsa. Wow. Oke. Iya, memutus stigma bahwa perempuan itu bisa juga memimpin. Iya, jadi kayak memberanikan diri untuk memimpin dan minta restu dari ibu, dan alhamdulillah diizinkan Kak. Setelah itu tahun berikutnya 2019, Mustika itu bergabung di Forum Anak tingkat Kabupaten Goa, itu Forum Anak Hasanuddin Tamalajua Kabupaten Goa. Nah, Forum Anak ini wadahnya kita sebagai anak untuk jalankan semua aspirasi tak, sampaikan semua aspirasi tak. Jadi kita, walaupun kita sebagai anak notabene-nya masih kecil, tapi suara tak kita penting karena kita punya hak untuk mendapatkan haknya kita. Oke. Boleh disebutin nggak organisasi atau komunitasnya sampai tuntas, kemudian entar dijelasin gitu. Boleh, Oke, boleh. disebutkan dulu semua. Iya, ada pertama kan OSIS Kak, di SMP, terus saya juga gabung Agent of Change. Terus selain Forum Anak Hasanuddin Tamalajua Kabupaten Goa, saya juga bergabung di OSIS SMA 1 Goa, dan juga Duta Pelajar Kabupaten Goa, dan Duta Pelajar Sulawesi Selatan. Kalau nggak salah ada juga Duta Perubahan UNICEF ya? Iya, betul Kak. Oke. Nah, berbicara mengenai duta-duta ini, sebagai seorang ekstrovert, gimana sih beradaptasi dengan teman-teman saat mengikuti lomba-lomba tersebut, Mustika? Iya Kak. Duh, kalau Mustika sendiri Kak, kalau ikut lomba itu tidak mau menampakkan dulu yang sebenarnya. Wow. Diam-diami dulu deh. Oh, jadi disembunyiin dulu amunisinya ya? Iya, Asik. kenapa sih berpikir akan ada orang yang lebih di luar sana, jadi kayak lebih baik ya dipendam saja dulu. Bahasanya mungkin bukan pendam ya, tapi melihat situasi dulu. Melihat Ya, situasi jadi juga. disimpan dulu amunisinya ya. Taruhnya. Luar biasa. Nah, itu atas inisiatif sendiri ikut kayak gitu-gituan atau didorong oleh keluarga atau teman-teman atau seperti apa sih? Boleh Kak. Kalau Mustika sendiri itu Kak, kalau sedikit cerita nih Kak, saya itu tumbuh di lingkungan yang masih mengenyam budaya patriarki. Oke. Yang kayak perempuan itu ndak usah sekolah tinggi. Perempuan itu di rumah misalnya, toh nanti ujung-ujungnya di dapur, di kasur, di sumur. Jadi stigma-stigma seperti itu yang selalu saya dengar di lingkungannya Mustika. Jadi kayak, aduh, saya ndak bisa seperti ini. Dan ibu saya juga rasa kalau kita sebagai perempuan tidak punya pendidikan yang layak, tidak punya pendidikan yang tinggi, emang kita ujung-ujungnya bakalan ke dapur. Tapi beda kalau kita berpendidikan. Betul. Jadi kayak saya Kak terinspirasi, termotivasi dari ibu saya sendiri karena beliau yang rasakan sendiri. Jadi walaupun saya misalnya dilarang dengan bapak, saya coba sampaikan, Pak, sebenarnya saya ikut kegiatan begini, saya ikut kegiatan seperti ini di sini, jam begini, jadi betul-betul pure jelas. Jadi bapak mulai perlahan-lahan percaya izinkan Mustika. Padahal notabene-nya Kak, Mustika ini sendiri perempuan dari 4 bersaudara. Oh, berarti paling disayang dong. Masya Allah. Iya, Kak. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi nih, mungkin latar belakang pendidikannya ini sekolah di mana, mungkin waktu TK, SD, SMP, kemudian nanti pengennya kuliah di mana gitu. Boleh disebutin ke pemirsa dari TK, SD, SMP dan pengen kuliah di mana? Oke, Kak. Kalau Mustika itu besar di Nenek Kak. Jadi di Nenek itu kampungnya di Taing-Taing, Pacinongang. Oke. Iya, di Samata sekitaran situ Kak. Dekat Pangging-Tungan ya? Iya, betul. Oke, tapi ditahan dulu. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Bukan Perempuan Biasa on Net TV Sulsel, TV masa kini.